اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Laqad qala tabaraka wa ta'ala warattilil qur'ana tartila. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Para ikhwah dan akhwat semuanya, kita akan bahas di surah di pembacaan a'udzubillah atau al-isti'adzah. Pertama adalah huruf hamzah a. Kita buka dengan membuka kedua bibir a. Tipis ya, tidak tebal, tidak kita baca tapi a. Dan selanjutnya huruf ain. Ain keluar dari wastul halqi ya. A'u ya. Sebagian kita lihat atau kita dengar beberapa membaca a'u ya. A'u yang benar adalah a'u. Selanjutnya juga ya, banyak juga ketika membaca a'u kita sudah tahu bahwasanya kata ain itu keluar di wastul halqi tengah tenggorokan, tapi banyak juga yang suaranya masuk ke hidung atau masuk ke khayshum sehingga bunyi a'u. Yang betul adalah a'u. Sehingga kalau kita tutup hidung a'u, tidak ada suara masuk ke hidung. Selanjutnya a'udzu harakat a'udzu. Selanjutnya huruf dzal keluar dari tarfu lisan dengan tarfu thanaya al-ulya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dza, dzi, dzu, a'udzu. Jadi bukan a'udzu. Kalau a'udzu artinya aku kembali. Adapun a'udzu artinya aku berlindung. Soalnya huruf ba, bi, bu keluar dari syafatain atau kedua bibir. Ba, bi, bu, billah ya. Jadi bukan bella tapi billah ya. Langsung ke huruf pada huruf lam, di mana huruf lam ini keluar dari ujung tepi lidah bertemu dengan gusi ya. Billah. Jadi bukan billah tapi billah. Selanjutnya billah dua harakat. Billahi, hi keluar dari apa? Aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan ya. Sehingga kita tidak usah juga sampai dipaksakan sampai keluar daripada dada. Billahi, tapi biasa billahi. A'udzu billahi. Huruf mim keluar dari syafatain juga. Minasya. Langsung kita masuk kepada huruf shin ya. Huruf shin sama dengan huruf jim, shin dan ya, dari wasl lisan ya dengan hanakul a'la, dengan di atas ya. Jadi asya, ayya, ajja itu dengan langit-langit ya. Ayya, ajja, asya. Adapun di huruf shin ada yang namanya sifat tafashi, asya, sehingga kita tidak langsung baca minasyaiton tapi minasya itu yang namanya tafashi. Minasyaiton, huruf ta ya, yaitu dari ujung lidah bertemu dengan pangkal giseri atas disertakan dengan isti'la, yaitu menaiknya pangkal lidah ke langit-langit. Asyaitonir rajim. Ar-ra, huruf ra ya. Di sini disebutkan maksudnya wa akhfi takrirun idza ma tashaddadu ya. Jangan sampai r-nya itu atau takrirnya kita perlihatkan benar ya. Misalnya ar-rajim tapi ar-rajim ya, karena ra ini punya sifat yang namanya juga tawasud pertengahan. Sehingga kalau kita baca ar-rajim salah, atau kita baca al-wajim kita tekan pula salah. Jadi dia adalah punya sifat tawasut bainian di dalam masalah suaranya. Jadi kita setengah aja. Ar-rajim masuk pada jim. Huruf jim betul dari sama dengan tadi huruf shin ya, dari wasful lisan.
ar-rajim, jim. Yang terakhir adalah ketika terakhir biasanya kita masuk ke hidung. Contoh ar-rajim, jim, jim. Ini salah. Kenapa kita masuk kepada khayshum? Harusnya ar-rajim, jim, jim, bukan jim, jim. Jadi kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selanjutnya untuk al-basmalah. Pertama adalah huruf ba. Bi ya, masuk ketemu sin, bis, bismi, bismi. Huruf sin ini bergeser ya. Masuk kepada rokhawah atau hamas. Jadi enggak boleh kita baca bismillah, bismillah, tapi kita geser bismi, bismi. Jadi enggak diputus dengan bismi, bismi, tapi bismi, bismi, bismillahi, bismillahi. Huruf ha, bismillahirrahman, ar-rahha geser, ar-rahma, tapi enggak boleh diputus ar-rahma, ar-rahma, tapi haknya geser tempat mimnya ngikutin ar-rahmani, ar-rahmani, ar-rahim, ar-rahim ya. Jadi bukan ar-rahim, ar-rahim. Ini ha masuk kepada khayshum, sedangkan ha ya ada di wastul halqi, di tengah tenggorokan. Jadi ar-rahim bukan ar-rahim, him. Sehingga kalau kita baca ar-rahim, him salah, tapi ar-rahim, him. Sehingga kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih ke ayat kedua. Alhamdu di lam ya. Ada yang baca contoh misal alhamdu, alam terlalu bergeser, atau kita baca alhamdu terlalu tertekan. Ya, lam ini adalah memiliki sifat tawasud, jadi pertengahan. Alhamdu, alhamdu, seperti itu, bukan alhamdu tapi alhamdu. Langsung ke huruf dal ya. Huruf dal keluar dari tarful lisan, dari ujung lidah bertemu dengan pangkal ujung gigi seri atas. Ad, da, di, du, ad, alhamdu, alhamdu. Lillahi, lam ketemu lam, luha, lillahi, ra, lillahi, rabbil, rabbil, jelaskan di lamnya, rabbil, rabbil. Hati-hati di ain, tadi sudah dijelaskan, ain keluar dari tengah tenggorokan, jadi bukan masuk di khayshum, sehingga kalau kita memanjangkan dengan mad tidak masuk ke hidung, bukan rabbil alamin, alamin, alamin. Kalau kita cek harusnya kosong dari sini, bilang rabbil 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 ya, jadi kosong. Rabbil alamin, alamin. Min juga kadang ketika sudah kita panjangkan di akhir-akhir dari surah Al-Fatihah ini sering juga masuk ke hidung. Alamin, min, harusnya min, min. Jadi kalau kita tutup ketika panjang sudah jadi mad, tidak masuk ke hidung. Min, Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya di ayat ketiga, ar-rahmanir rahim. Kita lewat karena tadi sudah di pembahasan ayat pertama di soal Fatihah tadi. Selanjutnya adalah di ayat keempat, ma ya. Maliki maliki, ka ya, kaf berbeda dengan huruf qaf. Kalau qaf paling belakang, jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging, itu huruf qaf, sehingga lebih dalam, al-qa. Kalau kaf di depan, ak, jadi bertemu dengan langit-langit yang berdaging yang bertulang setelah bersamaan. Maliki, maliki, yau, waw ya, kita dengan memonyokkan bibir, yau, maliki, yau, yaumi, yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Hati-hati tadi terakhir din, bukan din, bukan masuk ke hidung. Maliki yaumiddin. Yang terakhir di surah 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ya, iya dua harakat, iya terus ada tasydid, kita tekan iyyaka na'budu. Di sini kita jelaskan di huruf dal yang berdoma na'budu ya. Ya, biasa sering ada baca yang iyyaka na'budu wa. Lalu kita lihat di mushaf ternyata enggak ada huruf waw ya, waw sukun. Oleh karena kita baca na'budu wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di nasta'in ya. Jadi nasta'in tadi, nasta'in sama dengan baca bismillah. Bismillah nasta. Jadi bukan nasta'in. Enggak kita putus suaranya nasta'in, tapi nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya di ayat ke-6, ihdina ya, ihdina. Jadi nggak boleh kita baca ihdina, tapi kita geser ihdinas, langsung ke huruf shad. Walaupun na-nya dua harakat, tapi karena ada shad yang bertasyid, kita langsung ihdinas, atau kita sebut adalah alif lam syamsiyah, sehingga alif lamnya tidak dibaca langsung nas. Ihdinas sirah, ra dua harakat, ihdinas sirah. Ra tebal karena dia harakat fathah. As-sirah, ra bukan as-sirah tapi as-sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan tadi nasta, bismi, musta. Jadi kita geser musta, bukan mustaqim tapi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum dilanjut ke ayat ke-7 ya. Jadi di ayat 1 sampai ke 6 ini ya, awal daripada ayat 1 adalah mim, terakhirnya waw. Ayat kedua nun, untuk ayat ketiga mim, ayat keempat nun, ayat ke-5 nun ya. Jadi saya bahas terus di ayat ke-6, mohon maaf, itu juga huruf mim. Jadi sehingga ketika berhenti ya, kita tidak baca ar-rahim, al-alamin, ar-rahim, ad-din, nasta'in, mustaqim. Sehingga tidak kita tekan seperti itu. Kenapa? Karena mim, nun di sini yang terakhir di ayat 1 sampai 6 itu juga sifatnya bainiyah atau tawasut, atau kita sebut pertengahan. Sehingga tidak boleh ketika berhenti ar-rahim terlalu panjang, atau kita tekan ar-rahim, al-alamin juga tidak, al-alamin juga tidak. Jadi setengah aja. Gimana cara prakteknya? Contoh yang terakhir kita ambil yang terakhir aja. Ar-rahim, al-alamin, min, ar-rahim, ar-rahim, ad-din, ad-din, seperti itu. Nasta'in, al-mustaqim. Jadi bukan mustaqim. Selanjutnya di ayat terakhir di surah Al-Fatihah kita bertemu dengan huruf shad ya. Huruf shad di mana keluarnya? Huruf shad keluar di ujung lidah, bertemu dengan pangkal gigi seri bawah sebagaimana huruf sin dan zai. Jadi kalau kita coba as, az, as,
hampir sama. Asa, azza, alsa. Adapun huruf shad beda, dia tebal ya, karena dia punya sifat isti'ala, sehingga berbeda dengan sin dan zai, dibedakan dengan sifat walaupun makhrajnya sama. Sira. Ya, jadi kita angkat pangkal lidahnya ke atas. Sira. Sira. Siratal ladzina an'amta. Ita juga sama ya, tebal. Sirata. Jadi bukan sirata, ta, tapi ta. Kenapa? Karena dia punya juga sifat isti'la sebagaimana huruf shad. Siratal ladzina. Huruf dzal tadi sudah disampaikan ya, alladzina. Siratal ladzina an'amta. Di sini ada nun dan mim yang mati ya, atau yang sukun. Kita tidak boleh tadi seperti tadi ya, di terakhir soal Al-Fatihah 1 sampai 6, jadi nggak baca an'amta, atau kita tidak baca an'amta, tidak ditekan, tapi pertengahan an'amta, an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di gha ya, jadi nggak monyong, nggak ghairi. Kenapa? Karena ghain kita sudah sampaikan adalah di tenggorokan bagian atas, gha sampai dengan kha ya. Jadi bukan gha tapi gha. Ghairil mal. Jadi bukan mag ya, qalqalah, enggak juga monyong mau, tapi mal. Ghairil maghdubi, monyong kenapa? Karena ada dhammah juga. Ghairil maghdubi 'alaihim wala, mim ketemu waw, 'alaihim wala ya. Kita baca izhar juga pertengahan di dalam sifat mimnya. Jadi bukan 'alaihim wala atau 'alaihim wala, tapi pertengahan 'alaihim wala dha. Terakhir di huruf dhad ya, panjangnya berapa? Karena dia mad lazim, jadi 6 harakat, tidak ada pilihan. Wala dhal, berhenti di lam ya, digeser sedikit karena dia lam, ingat tadi sifatnya tawassul pertengahan, jadi tidak kita baca wala dhalin, tidak seperti itu, atau tidak terlalu dialirkan wala dhal, tidak juga, tapi pertengahan wala dhalin. Barakallahu fikum. Ini saya ingin sampaikan di sedikit pembahasan di surah Al-Fatihah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.